Pendapat yang kedua, dan wa huwa aqrab wallahu alam, dan inilah pendapat yang lebih mendekati wallahu alam bissawab. Jadi para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, ya, talak yang rajih wallahu alam bissawab, talak orang kafir, seorang suami yang mentalak istrinya satu atau dua, lantas mereka masuk Islam, suami istri masuk Islam, maka pernikahannya dianggap sah, sudah dianggap sah, namun talaknya diputihkan, dianggap tidak pernah dia menjatuhkan talak terhadap istrinya. Berarti talak orang kafir itu dianggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada. Bagaimana kalau seandainya dia kafir, yang kafir itu seorang kafir mentalak istrinya, apakah Islam menganggap talaknya? Dia nggak masuk Islam. Gimana Pak? Dia nggak masuk Islam. Apakah Islam menganggap talaknya itu terhitung? Hah? Tidaklah. Kafir. Dia belum masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dihapus. Sekarang dia belum masuk Islam. Dia nggak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Hah? Perhatikan, ya. Talaknya orang kafir, kemarin telah kita terangkan bahwasanya talak itu sah jika ada pernikahan yang sah. Talak itu sah jika ada pernikahan yang sah. Jadi apabila ada orang kafir menikah di antara sama mereka, Islam menganggap, ya, Islam menganggap dia nggak masuk Islam nih Pak. Islam menganggap pernikahan mereka itu batil, ya, pernikahan mereka itu batil. Mereka meyakini pernikahan mereka sah. Setelah dia masuk Islam, Islam mengakui pernikahan yang dia yakini keabsahannya. Itu dia. Sudah? Namun ketika dia masih kafir, itu dianggap. Kalau pernikahannya tidak dianggap, bagaimana mungkin talaknya juga dianggap. Tapi setelah dia masuk Islam, nah, baru semuanya itu terhitung. Makanya orang-orang kafir kalau mereka masuk Islam, dalam Al-Quran dikatakan nu'tikum ajra marratain, kami akan beri kalian pahala 2 kali lipat. Beda dengan orang Islam, ya. Orang Islam yang memang dari kecil, dari lahir, kalau ada orang kafir masuk Islam, diberikan pahalanya 2 kali lipat. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelum dia Islam itu kembali dihitung. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir itu nggak dihitung sama sekali. Dia masuk Islam, semua kebaikan-kebaikannya itu kembali terhitung, dan semua kejelekannya diputihkan. Itulah. Tapi jangan ada yang niat kafir untuk masuk Islam lagi, jangan. Itulah mengenai talaknya orang kafir. Kemudian talakul hazil, talaknya orang senda gurau. Ya Pak Ju, ya. Yang terlalu lebar Pak Ju, talaknya orang senda gurau. Dek, kamu saya cerai sajalah, gitu. Sama aja gurau. Apa status talak seperti ini? Dhahaba jumhur ahli ilmi ila anna man talaffaza bi sarihin lafzut talaq fa innahu yaqa'u talaqu idza kana balighan 'aqilan walau hazilan aw la'iban. Jumhur para ulama menyatakan apabila seseorang mengucapkan lafaz cerai dengan jelas kepada istrinya, maka walaupun dia dengan senda gurau, maka talaknya itu terhitung. Artinya dianggap sudah sah. Udah jelas dia katakan, kamu itu saya cerai saja, jatuh 1 talak. Walaupun dia main-main, karena lafaznya jelas. Tak ada saksi. Walaupun nggak ada saksi, ya, karena lafaznya jelas. Demikiannya. Dasarnya apa?
Dasarnya yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatun jidduhunna jiddun wa huzlahunna jiddun. Ada 3 hal, kesungguhan itu dianggap sungguh-sungguh, main-main pun dianggap sungguh-sungguh. Pertama, nikah. Ya, kalau ada orang main sinetron, jelas pernikahannya, ada maharnya, ada lafaznya, ada saksinya, itu sah jadi istri, walaupun hanya main sinetron. Iya, itu main-main kan? Hah? Gimana? Namanya beda di sinetron, nggak asli orangnya. Iya, artinya kan dia, kan tadi saya katakan, jelas ada maharnya, ada akadnya, jelas siapa yang nikah, namanya juga, semua di situ cukup semua, dengan cocok dengan yang aslinya, tapi dia sedang main sinetron. Nah, maka pernikahannya sah. Aduh, tadi semuanya itu sesuai dengan yang nyata. Namanya si Yanti misalnya. Kemudian laki-laki si Badui misalnya. Ya, nikah mereka. Aku nikahkan kamu ya Badui dengan anakku Yanti. Yang menikahkan ayahnya, ayah kandung si Yanti. Ada saksinya, maharnya ada, tapi main sinetron, bukan betul-betulan, maka sah. Jadi nggak sembarangan nikahnya. Jadi kalau seandainya si laki-laki ini mengatakan, oh enggak, ini istri saya, kata perempuan yang enggak, itu kan main-main, enggak, itu sah, sudah sah kamu jadi istri saya, begitu. Sekali lagi, semua yang berlaku sesuai dengan yang nyata, tapi dia main-main, gitu, bersandiwara, maka dia nggak sah. Kemudian at-talaq, talak, atau lagi main sinetron dengan istrinya, ya. Kamu saya cerai ya dek, masuk itu, jangan main-main. Dia main sinetron dengan istrinya. Dalam sinetron itu oleh siapa namanya, sutradaranya menyebutkan, kamu mentalak istrimu 2 kali dalam sinetron, untuk tayangan hari ini dan tayangan berikutnya. Jatuh itu, jatuh. Kalau istri orang lain ya tidak. Kalau istri orang lain tidak, karena talak itu dianggap sah jika sudah ada pernikahan yang sah. Tidak ada talak kepada wanita yang bukan istrinya. Istri tetangga, kamu talak ya? Nggak bisa, istri orang lain nggak bisa ditalak. Kemudian apa lagi? Ar-raja'ah, rujuk. Rujuk juga, ya. Kalau main-main sudah dianggap rujuk. Nah, saya rujuk aja deh, udah rujuk lah itu jadinya. Nah, demikian. Jadi ada 3 hal, sungguh-sungguh dinilai sungguh-sungguh, main-main tetap dinilai sungguh-sungguh. Makanya Islam itu walaupun membolehkan yang namanya talak, namun itu suatu hal yang dianggap sangat penting dan tidak bisa dijadikan permainan. Ya, suatu perkara yang penting dan tidak boleh dimain-mainkan. Kemudian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, selesai masalah kemarin kita sebutkan bahwa syarat daripada talak itu pertama berkaitan dengan orang yang mentalak, yaitu suami. Ya, nah kita bahas beberapa hal tentang masalah yang berkaitan dengan suami. Yang kedua, al-muta'alliqatu bil mutallaq, yang ini berkaitan dengan wanita yang ditalak. Nah, kalau kemarin dibicarakan mengenai suami, orang yang mentalak, menjatuhkan talak, yang sekarang syarat wanita yang dijatuhi talak. Yang pertama, antakuna zaujiyatu qa'imatan bainaha wa baina zaujiha. Hendaklah, ya, syarat yang pertama, wanita itu memang istrinya. Kalau yang kemarin dia adalah suami wanita tersebut. Yang sekarang wanita itu adalah istrinya. Kemudian